Selamat siang Tribuners, senang sekali rasanya saya Kina Aulia bisa kembali menyapa Anda semua dimanapun berada dalam program Live Report on the Spot Tribun Timur. Program ini menayangkan live on the spot bersama dengan jurnalis Tribun dari berbagai daerah. Hari ini, Senin 15 November 2021, kita akan tersambung langsung dengan jurnalis Tribun di Kota Makassar, Palopo, dan Parepare. Berita pertama diawali dari Kota Palopo, yaitu topik mengenai BNN Palopo yang menangkap satu pengedar narkoba jenis sabu, di mana pelaku diciduk saat dibuntuti oleh petugas di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara, Palopo pada Senin 8 November 2021 yang lalu. Baik, kali ini kita sudah terhubung langsung dengan jurnalis asal Palopo yang telah berada di lokasi, ada Arwin. Halo, selamat siang. Rekan Arwin. Halo, selamat siang. Kinanda, Tribuners. Baik, rekan Arwin, boleh dijelaskan bagaimana kronologis penangkapan pelaku yang ditangkap oleh BNN di Jalan Anggrek, Kelurahan Tompotika, Kecamatan Wara? Baik, silakan. Jadi dapat kami laporkan bahwa petugas dari Badan Narkotika Nasional atau BNN Kota Palopo, Sulawesi Selatan berhasil mengungkap atau menangkap Baik, rekan Arwin, bagaimana? di mana pada Baik, berikut kita akan menyaksikan bersama-sama hasil wawancara dari AKBP Ustim Pangarian yang merupakan Kepala BNNK Palopo. Berikut kutipannya. Kami dari BNN melakukan penyelidikan, kemudian menemukan titik terang bahwa ada salah satu orang yang kemudian kita melakukan pembuntutan, profiling, kemudian pembuntutan setelah beberapa lama, ini juga cukup lama, dan kita laksanakan pembuntutan pada hari itu setelah keluar dari rumah, dan kemudian kita segap di jalan Anggrek, ya, di perumahan Anggrek 0 blok di samping SMA 3. Nah, pada saat itu dilaksanakan penggeledahan, ternyata kita menemukan jenis sabu yang sementara ini kita masih proses lapor. Kita duga jenis sabu narkotika jenis sabu. Seberat sementara kalau ditimbang di sini 48 kurang lebih 48 gram atau 1 bal. Sebenarnya 1 bal itu 50 gram. Nah, setelah kita dalami, itulah tadi hasil wawancara dari AKBP Ustim Pangarian yang merupakan Kepala BNNK Palopo. Baiklah, teman-teman Tribuners sekalian, kita akan kembali lagi dengan berita-berita berikutnya setelah pesan-pesan berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Baik pemirsa Tribuners, kembali lagi bersama saya Kinan Aulia. Dalam berita kali ini hadir langsung dari Kota Makassar, yaitu New BMW 320i Dynamic mengaspal di Kota Makassar dengan harga 945 juta, di mana BMW Astra bersama BMW Group Indonesia optimis memboyong unit Kota Daeng. Dibanderol dengan harga 945 juta, varian ini menawarkan seluruh kelebihan The Tree yang terkenal. Untuk itu kita sudah terhubung langsung dengan jurnalis dari Tribun, yaitu ada Sukmawati Ibrahim. Halo, selamat siang rekan Sukmawati Ibrahim. Ya, selamat siang dan selamat siang Tribuners. Baik. Jadi betul, ya silakan. Baik, bisa dijelaskan dulu bagaimana produk BMW 32 Dynamic ini mengaspal di Kota Makassar? Rekan Sukma, silahkan. Baik, Kinan dan seluruh Tribuners dimanapun Anda berada, betul bahwa pada awal November 2021 lalu, BMW Astra Makassar dan juga BMW Group Indonesia resmi memboyong New BMW 320i Dynamic ke Kota Makassar, dan tentunya produk ini sangat disambut antusias oleh masyarakat karena memang dengan desain yang sangat menarik yang telah dihadirkan oleh BMW sendiri cukup menarik perhatian warga Makassar. Dan betul tadi harganya dibanderol mulai dari 945 juta dengan berbagai fitur dan keunggulan yang tentunya bisa dimiliki oleh masyarakat yang memiliki unit. Ya, kembali ke kita. Dengan harga 945 juta ini, bagaimana respon masyarakat dalam menanggapi salah satu unit produk baru BMW 320i Dynamic ini? Sukma, silakan. Ya, Kinan, seperti tadi sudah saya sampaikan bahwa masyarakat Makassar sangat merespon produk ini karena memang seperti dengan produk-produk sebelumnya yang telah dihadirkan oleh BMW cukup disambut antusias oleh masyarakat Makassar. Meskipun tidak seperti dengan merek-merek lainnya, karena kita tahu bahwa BMW ini merupakan mobil sedan yang tentunya tidak terlalu pasarnya di Makassar pun belum terlalu ramai begitu ya, karena market share-nya pun juga masih sangat rendah. Tetapi dengan meskipun pandemi COVID-19 masih merebak ya kan, tapi pihak BMW Makassar itu sangat optimistis bisa menjual produk ini 6 unit dalam setahun hingga akhir tahun 2021 dikarenakan karena vaksinasi yang sudah terdistribusi dengan baik juga. Di samping itu juga mereka optimis bahwa ekonomi bisa bangkit kembali sehingga masyarakat bisa memiliki unit BMW 320i Dynamic ini. Kembali ke Kinan. Baik Sukma. Nah, untuk target penjualan BMW Makassar secara keseluruhan, apalagi khususnya BMW 321 Dynamic ini hingga akhir tahun 2021, seperti apa? Ya, Kinan. Jadi memang meskipun sebenarnya pandemi COVID-19 masih merebak dan tren otomotif sebenarnya sudah mulai menggeliat dengan adanya realisasi vaksinasi, hingga akhirnya pihak BMW Astra Makassar optimistis bisa menjual 30 total unit hingga akhir tahun 2021. Dan terkhusus untuk New BMW 320i Dynamic ini memang ditargetkan 6 unit hingga akhir tahun 2021, dan di samping itu juga berbagai upaya telah dilakukan dari promo, DP murah, sebagainya.
Sukma, untuk produk BMW Astra bersama BMW Group Indonesia akan optimis memboyong unit ini di Kota Daeng dengan harga 945 juta, begitupun juga dengan target penjualannya secara keseluruhan meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19. Terima kasih Sukma. Untuk itu rekan Tribuners, kita akan menyaksikan video di mana video wawancara langsung ini antara sales counter Astra BMW Makassar. Ada Ita Puspita Rasvan. Berikut kutipannya. Halo Tribuners, saya Ita, sales counter Astra BMW Makassar. Nah, saya sekarang ingin memperkenalkan produk baru kami 320 Dynamic. Nah, produk ini baru kami luncurkan awal November ini. Nah, apa sih keunggulan dari 320 ini? Pastinya 320 Dynamic ini kami hadirkan dengan harga yang cukup terjangkau bagi customer kami, yaitu di harga 945 juta on road Makassar. Untuk kelebihannya, kami tetap menghadirkan 320 ini dengan spesifikasi dan fitur yang hampir sama dengan 320 e-sport dan 330. Dan unit ini kami sediakan dengan beberapa pilihan warna, yaitu ada hitam, putih, abu-abu, dan juga biru. Untuk info lebih lengkap mengenai unit kami, silakan kontak kami. Terima kasih. Bye. Dan itulah tadi wawancara antara sales counter Astra BMW Makassar, Ita Puspita Rasvan. Dan kita juga berharap agar penjualan BMW 321 Dynamic ini hingga akhir tahun 2021 juga bisa mendapatkan posisi yang baik di tengah masyarakat. Baik, terima kasih Sukma atas laporannya dan selamat bertugas kembali. Baik pemirsa Tribuners, terima kasih untuk beritanya pada hari ini. Untuk itu kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Baik, pemirsa Tribuners, masih bersama saya Kinan Aulia dalam live report on the spot. Kali ini datang dari Baru mengenai progres capaian vaksinasi di Kabupaten Baru, di mana vaksinasi merupakan target Pemda Baru untuk merubah status penerapan PPKM. Saat ini baru menerapkan PPKM level 3 dari yang sebelumnya telah menerapkan PPKM level 2, di mana kenaikan level itu terjadi karena capaian vaksinasi di Baru rendah atau tidak mencapai target yang telah ditentukan. Untuk itu kita sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun yang sedang berada di lokasi. Ada rekan Darula. Selamat siang, Darula. Iya, Mbak Kina, terima kasih. Sip ya, mana jaga rumah sakit, jaga rumah sakit mana ini ya? Halo?
Ya, aku ya. Saya live dulu. Ya, benar. Bagaimana proses kenaikan level yang terjadi di prosesi vaksinasi yang ada di Baru? Silahkan, Darullah. Capaian vaksin terakhir di Kabupaten Baru itu kita mencapai target 40%. Jadi tandanya baru pada saat itu mencapai 40%, maka dia akan baru benar menerapkan PPKM level 2 berhubung capaian vaksin di Kabupaten Baru tidak cukup di 40%, sehingga Kabupaten Baru turun lagi ke level 3, naik lagi ke level 3 dari yang sebelumnya sudah agak melandai dan ditetapkan sebagai level 2. Gitu, Pak. Jadi untuk penjelasan lebih lanjutnya, mari kita sama-sama dengarkan langsung penjelasan dari Koordinator Satgas COVID-19 Kabupaten Baru, bagaimana proses vaksin di Baru, langkah-langkah apa yang telah ditempuh oleh Satgas Baru untuk mencapai target-target tersebut dan bagaimana targetnya akan dicapai. Mari kita sama-sama mendengarkan penjelasan langsung dari Kepala Sekretariat Satgas Kabupaten Baru, Pak Darul. Ya, terima kasih Pak Mul. Selamat siang, menjelang sore. Ya, yang sudah disampaikan tadi dari Darullah terkait perkembangan COVID di Kabupaten Baru. Status sekarang posisi karena levelnya belum berubah, masih ada di level 3 berdasarkan status CPN. Karena kalau dilihat dari target kita di Kabupaten Baru, vaksinasi sekarang ada di posisi 45. Itu data Kabupaten Baru. Jadi dari target dari Inmen 45 yang mengisyaratkan 40% vaksinasi di kabupaten kota itu sudah cukup aman untuk tidak naik level. Nah, karena kebetulan kemarin baru masuk di level 3 sebelumnya level 2 karena 3 minggu yang lalu posisi vaksin berada di angka 32%. Nah, kurang lebih sampai sekarang sudah ada di 45%. Artinya kalau karena data belum diupdate secara nasional, maka Kabupaten Baru ini masih ada di level 2. Di level 3. Walaupun sekarang sudah ada data melampaui 40% tadi yang disyaratkan dalam Permen 54 dari Mendagri. Nah, sekarang ini juga akselerasi semua puskesmas melakukan vaksin. Kebetulan hari ini ada vaksinasi di semua kecamatan kerjasama dengan BIN, Badan Intelijen Nasional di Kabupaten Baru, yang kurang lebih dari yang sediakan 3.600 untuk tahun ini sampai 2.500 vaksin. Nah, ini diakselerasikan. Mudah-mudahan ini tercapai, agak cepat tercapai. Nah, sekarang ini ada kendala kita karena nantinya ada indikator baru lagi terkait dengan vaksinasi, terkait dengan lansia. Lansia itu di atas 60 tahun sudah harus 40% tervaksin. Nah, kalau di Baru kebetulan baru 17% lansia. Jadi masih banyak gapnya. Nah, ini harus dikejar karena lansia menjadi indikator juga nanti di bawah penetapan level. Nah, jadi harus 40 juga, 40 kan di atas umur 60 tahun bagi lansia. Nah, ini sekarang lagi digenjot oleh tim vaksinasi di lapangan. Begitu, Mbak. Mbak Inan. Baik, terima kasih Pak Darwis. Nah, dan bagaimana upaya pemerintah setempat dalam menjalankan vaksinasi yang merupakan target Pemda untuk merubah status penerapan PPKM yang ada di Kota Baru? Silahkan Pak. Ya, semua sudah diakselerasikan. Sudah berapa kali pertemuan rapat koordinasi dari level desa, camat, terkait instansi terkait sudah melakukan pertemuan yang dipimpin oleh Ketua Satgas, Pak Bupati, ini diakselerasikan. Jadi semua syarat-syarat pengambilan
misalnya saja di Satgas karena masih menetapkan untuk mengambil surat izin atau izin keramaian, yang mengajukan itu sudah harus ada keterangan vaksin. Jadi kegiatan-kegiatan bagi mereka yang mau melakukan perizinan, mereka sudah menyatakan sudah divaksin, harus suratnya bisa diproses. Nah ini salah satu strategi percepatan karena memang ini kan sudah melihat menurun lagi animo masyarakat untuk vaksin. Tapi ini harus tetap digenjot karena dalam hal ini Pak Bupati sudah melakukan rapat-rapat koordinasi tentang kecepatan vaksin di semua tingkat level bawah sampai level atas. Bahkan vaksinnya sendiri ini kita dukungan suplai dari beberapa lembaga termasuk dari BIN ini cukup membantu terkait dengan Sinovac. Jadi untuk di baru ini ada Sinovac, ada Moderna juga. Nah, jadi ini akan dilakukan khusus untuk yang Sinovac ini vaksin pertama dan vaksin kedua. Yang jadi utamakan lagi vaksin kedua karena memang di vaksin kedua ini cukup jauh gap-nya dengan vaksin pertama. Jadi masih banyak yang sudah cukup lama sudah vaksin kedua itu belum melakukan vaksin kedua. Nah ini juga tetap diminta untuk melakukan vaksin kedua. Gitu Mbak. Baik, terima kasih Pak Darwis. Semoga vaksinasi yang merupakan target pemerintah daerah baru untuk merubah status penerapan PPKM dapat berjalan dengan baik. Dan tentu saja masyarakat di daerah baru juga bisa mengikuti semua program yang telah diberikan oleh pemerintah daerah baru, khususnya mengenai kenaikan level yang terjadi akibat vaksinasi di Baru dan bisa mencapai target yang telah ditentukan. Terima kasih Pak Darwis dan terima kasih rekan Darullah yang berada di Baru dan selamat bekerja kembali. Baik pemirsa Tribuners, kita akan melangkah ke berita selanjutnya setelah pesan-pesan berikut. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
berjalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Halo pemirsa Tribuners, masih bersama saya Kinan Aulia dalam program Live Report on the Spot Tribun Timur. Berita kali ini datang dari Kota Makassar, di mana sidang tuntutan Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah, di mana sidang terdakwa dugaan tindak pidana korupsi perizinan dan pembangunan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan tahun anggaran 2020-2021 berlanjut. Sidang berlangsung di Pengadilan Negeri Makassar, Jalan R.A. Kartini, Kecamatan Ujung Pandang, Senin 15 November 2021 siang. Untuk itu kita sudah terhubung langsung dengan jurnalis Tribun Timur yang telah ada di lokasi, Muslimin Emba. Halo rekan Muslimin. Ya, rekan Kinan. Baik, bisa dijelaskan bagaimana proses jalannya sidang Nurdin Abdullah? Silahkan. Ya, baik Kinan dan Tribuners, dapat saya jelaskan bahwasanya siang ini baru saja usai pembacaan tuntutan terhadap terdakwa dugaan korupsi perizinan proyek infrastruktur di Sulawesi Selatan dengan terdakwa gubernur nonaktif Nurdin Abdullah. Sidang ini berlangsung mulai pukul 10 WITA hingga pukul 14.00 WITA. Dalam pembacaan tuntutan ini sidang diikuti oleh 3 hakim dan 3 jaksa penuntut umum dari KPK. Kinan. Baik, untuk sidang Nurdin Abdullah ini langsung dipimpin oleh siapa? Silakan. Ya, untuk sidang sendiri, Kinan, dipimpin oleh Hakim Ketua Hakim Ketua Ibrahim Palino dengan anggota Yusuf Karim dan Arif Agus Mindanto begitu. Untuk jaksa dari pihak KPK PJPU ada Zainal Abidin, Andri Lesmana dan Dodi Silalahi. Kinan. Baik rekan Muslimin yang telah berada di lokasi, apa-apa saja materi-materi tuntutan yang telah dibacakan untuk Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah? Silahkan. Ya, untuk tuntutannya sendiri itu untuk berkas tuntutan yang dibacakan JPU tadi itu sebanyak setebal 787 halaman dengan total 5 buku begitu yang terlihat cukup tebal. Dan untuk setelah selesai pembacaan tuntutan, jaksa penuntut umum yang ditemui awak media setelah sidang berlangsung, yaitu Pak Zainal Abidin, mengatakan bahwasanya untuk terdakwa Nurdin Abdullah itu dituntut 6 tahun penjara begitu dengan denda 500 juta. Kinan. Baik, terima kasih rekan Muslimin Emba atas laporannya. Itulah tadi laporan mengenai Gubernur nonaktif Nurdin Abdullah dan dengan tuntutan yang telah dibacakan dan prosesi sidang yang berjalan cukup baik di sana. Terima kasih Emba dan selamat bertugas kembali. Baik rekan Tribuners, laporan dari Muslimin Emba sekaligus mengakhiri perjumpaan kita dalam program Live on the Spot Tribun Timur. Saya Kinan Aulia undur dari Live on the Spot pada siang hari ini dan sampai jumpa dalam program On the Spot selanjutnya.